Pada presentasi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan penelusuran pada suatu korpus menggunakan lemma text. Tentu saja syaratnya korpus tersebut harus sudah dianotasi menggunakan lemma text. Di CKP Web Anda bisa melihat metadatanya untuk mengetahui apakah suatu korpus sudah dianotasi dengan lemma text atau belum. Kalau sudah, penelusuran bisa kita lakukan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas penelusuran menggunakan post tagging. Post tagging sendiri adalah salah satu jenis anotasi. Dan masih ada juga jenis anotasi yang lain, dan salah satunya adalah anotasi lemma yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. What is lemma? Ini adalah pertanyaan yang penting untuk kita jawab sebelum kita lanjut ke praktek lemma search. Ada jawaban panjang dan ada juga jawaban pendek. Kalau mau jawaban panjangnya yang lengkap, kita bisa mengacu ke buku-buku morfologi atau sintaksis atau leksikografi, karena konsep ini cukup sering didiskusikan di sana, tapi kali ini kita akan cari jawaban yang praktisnya saja, yang pendeknya saja. Kita kaitkan lemma dengan konsep infleksi. Kalau kita masih ingat, infleksi itu contohnya adalah beberapa kata yang kategori gramatikanya berbeda, tapi maknanya sama. Supaya memudahkan, saya akan tampilkan tabel ini. Ada 3 kolom. Kolom pertama yaitu words, kata. Kolom kedua part of speech atau kelas kata. Dan kolom ketiga adalah kategori infleksi atau inflectional categories. Kita ambil contoh yang pertama dulu, jadi go. Kelas katanya adalah verba. Saya cantumkan juga di situ label analysis clause-nya, yaitu V. Kemudian kategori infleksinya adalah basic form, jadi kata kerja yang bentuknya masih dasar sekali. Labelnya adalah V0, sehingga kalau kita gabungkan label analisis go di dalam clause adalah VV0. Selanjutnya ada goes, yaitu bentuk yang kita tambahkan S. Kemudian ada juga went, ini bentuk past tense-nya dari go. Ada gone, ini bentuk past participle-nya, dan going, yaitu bentuk progresif atau bentuk gerund. Nah, bentuk-bentuk ini, semua lemma formnya di dalam CKP Web sama, yaitu go. Nah, kita lihat di sini, untuk mengindikasikan bahwa go adalah lemma form, kita kurung go dengan kurung kurva atau kurung kurawal. Kenapa kita perlu menandakan go yang lemma form dengan kurung kurawal? Karena bentuknya sama dengan go yang basic form. Jadi supaya tidak ada kebingungan dalam CKP Web untuk menelusuri mana yang lemma form, mana yang basic form, maka lemma formnya kita tandai dengan brackets, ya, dengan tanda kurung kurva atau kurung kurawal. Sekarang kita akan melakukan praktek penelusuran lemma. Nanti kita akan memasukkan satu lemma form, kemudian kita akan memperoleh semua kata yang kategori infleksinya terkait dengan lemma tersebut. Berikut adalah contoh format anotasi lemma. Kita lihat kata go di situ diawali dengan tutup kurung, kemudian go diikuti dengan garis miring, lalu kelas katanya yaitu V, verba, dan diakhiri dengan tutup kurung. Namun ada beberapa catatan. Pertama, format yang saya tampilkan ini hanyalah contoh dan digunakan untuk tujuan presentasi. Dan yang kedua, format ini tidak selalu seragam di setiap sistem. Jadi bisa saja sistem yang berbeda menggunakan format yang berbeda. Yang ketiga, kelas kata tidak selalu ada ketika kita menganotasi lemma. Jadi kadang-kadang anotasi lemma dari go, went, gone, dan going hanya go saja tanpa kelas kata. Itu juga dimungkinkan. Kemudian yang terakhir, kita tidak perlu khawatir mengenai masalah format, karena format ini nanti akan ditulis secara otomatis atau dilabelkan secara otomatis oleh program. Pada kotak penelusuran, masukkan lemma form atau bentuk lemma di dalam CKP Web, yaitu bentuk lemma, dan dikurung dengan kurung kurva seperti ini. Lalu klik Start Query.
Kita lihat di sini semua kata yang lemanya adalah go, seperti go, going, went. Untuk melihat lebih jelasnya, kita ke frequency breakdown. Kita lihat ada 6 kata yang terkait dengan lema go, yaitu go, went, going, gone, goes, dan going, yang G-nya digantikan dengan apostrof. Pada slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana lemma search diaplikasikan untuk kata-kata yang post tag-nya ambigu atau lebih dari satu sesuai dengan konteksnya. Misalnya light bisa berfungsi sebagai nomina atau kata kerja atau juga kata sifat. Mari kita lihat tabel berikut, mirip seperti tabel sebelumnya, namun di sini ada 3 kelompok kata yang lemma formnya semua sama-sama light. Kelompok pertama adalah lemma form dari light sebagai kata kerja. Yang kedua, kelompok kedua adalah lemma form light dari kata sifat. Dan yang ketiga, lemma form light dari kata benda. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita akan menelusuri salah satu di antara ketiganya. Jawabannya adalah kita harus memasukkan post tags, variabel post tags ke dalam query kita. Misalnya di sini kita lihat ada 3 lemma query dengan menggunakan light, dan lebih spesifik lagi saya berikan contoh seperti ini. Untuk nomina, setelah light disusul dengan garis miring, kemudian disusul dengan kode part of speech tag yang khusus untuk nomina saja tanpa kelas atau kategori infleksi. Begitu juga untuk yang verba dan juga untuk yang kata sifat. Kelas kata ini, maksud saya kode-kode kelas kata ini kita peroleh dari daftar berikut. Kita lihat untuk kata sifat bisa kita gunakan A atau ADJ. Untuk nomina kita bisa gunakan N atau SUBST, singkatan dari substantive. Ini sama dengan nomina ya. Kemudian verba bisa V atau verb. Dan sebagainya kita lihat di kotak tersebut sudah lengkap kode-kodenya. Untuk mempermudah kita lihat tabel berikut. Jika kita ingin mencari lemma form light sebagai kata kerja, maka kita gunakan query ini. Jika kita ingin mencari menggunakan lemma form light, tapi khusus yang kita dapatkan hasilnya hanya sebagai kata sifat, maka kita gunakan yang ini. Jika sebagai kata benda, maka kita gunakan yang ini. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan. Terima kasih.